berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Angkat wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita doa bersama, dan saya akan pimpin dan baca pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan berdoa bersama Tuhan. Kiranya apa permohonan kami Engkau dengarkan ya Tuhan. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk sepanjang hidup kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk setiap keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang yang kita kasihi, agar kiranya Tuhan selalu memelihara, melindungi, memberi kekuatan, pengharapan, dan keteguhan hati, dan iman dalam menghadapi suka duka dalam hidup ini. Mari kita berdoa.
Haleluya. Pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk Gereja Pangarinah dan gereja-gereja di dunia ini, untuk setiap kepengurusan dan setiap kategorial di dalamnya. Kita memohon agar Tuhan selalu memberi kita kesatuan hati untuk menjalankan panggilan pelayanan dan terus bersemangat belajar firman Tuhan di situasi apapun. Mari kita berdoa. Pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa Indonesia dan kita berdoa juga untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap kota kabupaten di dalamnya. Memohon kasih Tuhan selalu menyertai dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin dan pemerintah daerah kita. Mari kita berdoa. Pokok doa selanjutnya, kita berdoa juga untuk situasi saat ini, agar Tuhan dapat memulihkan keadaan kita dan juga seluruh tenaga medis kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 ini, dan saudara-saudara kita yang sedang terpapar penyakit ini atau sedang mengalami penyakit lainnya. Kita doakan supaya Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan kekuatan untuk mereka. Mari kita berdoa. Pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan semua orang yang bekerja di ladangnya Tuhan di seluruh dunia ini.
memohon agar Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hamba-Nya dan boleh semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berdoa bersama saat ini. Dan apa yang telah kami doakan Tuhan, apapun permohonan kami, Engkau tahu di dalam hati kami setiap masing-masing Tuhan. Dan inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab terambil di Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 dan Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dengan perikop kebenaran yang sejati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita buka di Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dengan perikop perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menenggadah ke langit
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Firman Tuhan dipersilakan untuk Kak David. Cek, ya. Baik, shalom teman-teman semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang diambil dari Lukas 18 ayat yang ke-10 sampai 14. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Kalau misalnya multimedia bisa tulis biar nggak lupa. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Silakan teman-teman yang tergabung dalam Zoom bisa membuka Alkitabnya masing-masing di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Tadi sudah dibacakan oleh pemandu pujian, tapi kita buka lagi. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 yang berbunyi demikian. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Baik, sebelum kita mempelajari firman ini lebih dalam lagi, mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami dalam ibadah Pangarinah Tabela pada sore hari ini. Tuhan, ajarilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kami anak-anak muda, begitu kurang pengalaman, begitu kurang pengertian, begitu kurang akal budi, begitu kurang hikmat. Tetapi kami begitu sangat gesit dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami pengertian, akal budi melalui firman-Mu, agar kami tidak salah dalam mengambil keputusan, tidak salah dalam melakukan segala tindakan kami. Tuntunlah kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui pengajaran yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman semua, jadi sore hari ini saya diberikan tema yaitu kepercayaan diri yang salah. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang sebuah kepercayaan diri ya. Sederhananya seperti ini. Ini berarti kita berbicara tentang mempercayakan diri kita ini kepada apa atau kepada siapa. Nah, tujuannya apa kita mempercayakan diri kita ini kepada apa ataupun kepada siapa? Tujuannya ya satu, untuk mencari kesenangan, mencari kebahagiaan, mencari kenyamanan, mencari comfort dalam diri kita sendiri ya. Jadi kita mempercayakan diri kita ini karena supaya kita dapat kesenangan, kenyamanan kepada apa yang menurut kita itu bisa membuat kita senang. Nah, beberapa orang atau kebanyakan orang
mempercayakan diri mereka itu kepada beberapa hal. Ada yang mempercayakan diri mereka bisa percaya diri kalau mereka punya mobil. Kemudian mempercayakan diri mereka kepada tampang mereka tampan atau cantik. Kemudian mempercayakan diri mereka kepada isi otak mereka. Kemudian mempercayakan diri mereka mungkin kepada pasangan, kepada suami atau istrinya. Terus kepada uang, mempercayakan diri kepada jabatan, mempercayakan diri kepada harta benda yang ada, dan mempercayakan diri kepada dirinya sendiri. Nah, dengan apa yang kita miliki itu, dengan apa yang kita percayakan itu, dengan apa yang kita, diri kita ini percayakan kepada benda-benda atau sesuatu apapun, termasuk kepada diri kita merasa bahwa semua itu adalah sumber kekuatan kita, kehebatan kita, kegagahan kita, kenyamanan kita, kesenangan kita, dan yang lain-lain. Dan itu sungguh-sungguh membuat kita tenang dan hebat gitu. Kita merasa apa yang sudah kita miliki sudah cukup untuk mencapai kesenangan yang kita perlukan. Oleh sebab itu, kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal tersebut. Tapi ada masalah, teman-teman semua. Manusia memiliki sifat dengan keinginan kepada hal yang lebih, hal yang tidak terbatas, hal yang kekal, hal yang tidak berubah dan kuat. Kita tahu kan, segala sesuatu yang kita inginkan rasanya tidak pernah cukup gitu. Sementara semua hal di atas yang saya sebutkan tadi, itu semu, sementara, tidak stabil, dapat berubah, dan tidak bertahan lama. Mobil, ketika kita mempercayakan diri kita kepada mobil mewah kah atau mobil yang mahal gitu, mobil kan bisa rusak. Tidak bertahan lama, bisa hancur. Kemudian kepada tampang kita bisa menua dan tidak akan bisa cantik lagi atau tampan lagi. Terus kepada isi otak kita kan tidak sempurna. Ketika kita terus isi, akan selalu ada orang yang lebih tahu, lebih cerdas, lebih punya pengetahuan yang lebih luas lagi. Terus kepada pasangan kita bisa mengecewakan. Bahkan bisa meninggalkan kita, meninggalkan dunia seperti itu ya. Terus kepada uang bisa hilang. Tidak bisa dipercayakan sepenuhnya. Kepada jabatan juga bisa hilang. Atau hilang atau selesai seperti itu. Tidak bertahan lama. Kepada harta benda juga bisa hilang dan habis. Bahkan kepada diri kita sendiri, ketika kita mempercayakan diri kepada diri kita sendiri, diri kita ini bisa hilang, tidak stabil emosinya. Kadang kita pernah kan merasakan, aduh kenapa aku melakukan kesalahan itu? Kenapa aku melakukan kesalahan ini? Kita menyesal terhadap diri kita sendiri. Karena kita tidak sempurna. Seperti itu. Kita mempercayakannya kepada hal yang tidak kekal, tidak sempurna, tidak kuat, dan labil. Maka kita pun menjadi tidak pernah puas dan akan selalu rakus dengan memaksa memiliki semua hal yang disebutkan tadi. Dan berharap bisa mendapatkan kesenangan yang sejati. Kalau kita punya mobil tadi ya, rusak, wah ini harus diganti. Berharap kalau diganti dapat kesenangan lagi. Terus rusak lagi, ganti lagi, rusak lagi, ganti lagi. Nggak ada puas-puasnya. Sama dengan yang lain-lain tadi. Tidak akan pernah puas, kita capai sampai ujung, nggak ada ujungnya ternyata. Intinya, sebanyak apapun yang akan kita miliki, kita tidak pernah merasa puas dengan semua itu. Ini sifat manusia memang. Sifat manusia menginginkan yang tidak terbatas,
Tapi apa yang kita cari, yang kita capai, berusaha untuk kita capai adalah hal yang terbatas. Namun, teman-teman semua, meskipun tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, dan selalu mencari dan mencari, tetap saja kita menaruh kepercayaan diri kita kepada hal-hal tersebut. Kita tahu kalau mobil, kemudian tampang, kemudian uang, segala sesuatu yang disebutkan tadi, kita tahu semuanya itu terbatas. Semuanya itu tidak kuat dan tidak stabil. Tapi kita tetap saja menaruh kepercayaan diri kita itu kepada hal-hal tersebut. Nah, ini masalahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kita banyak tahu kan teori bahwa jangan kamu mencari uang karena uang itu tidak akan memberikan kamu kepuasan. Tapi kenyataan di lapangan kita cari uang banyak-banyak. Jangan kamu urus tampangmu karena tampang itu akan menghilang. Tapi kenyataan di lapangan kita berusaha untuk menjadi tampan dan cantik. Kenapa ini? Kita tahu semuanya itu terbatas, tetapi kita tetap saja mau nyari gitu. Mengapa itu bisa terjadi? Ini. Karena, teman-teman semua, karena sudah menjadi sifat awal kita, yaitu menjadi manusia yang sombong. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita menjadi manusia yang selalu menjauh dari Tuhan. Kita selalu mencari jalan kita sendiri. Kita selalu merasa diri mampu untuk berbuat apa saja dan menolak Tuhan untuk campur tangan. Bahkan kadang mau menyaingi Tuhan. Sampai-sampai bisa merasa diri ini sudah cukup benar dan qualify masuk dalam standarnya Tuhan untuk bisa berdiri dan bersanding dengan Tuhan. Kita itu sama standarnya dengan Tuhan, kan merasa seperti itu. Itu sudah terbukti dari dalam Alkitab. Sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, memakan buah terlarang. Manusia punya standar bahwa merasa dia benar seperti Tuhan. Dia merasa, oh aku makan aja nih buah terlarang. Masa sih kata Tuhan ini membuat aku jadi tidak bisa hidup? Bohong aja nih Tuhan. Aku makan aja gitu. Ini selain andilnya iblis ya, tapi kan iblis itu hanya menggoda lewat kata-kata saja. Tidak terlalu keras, tidak sampai mencambuk, memaksa atau memukul si Hawa ini. Semuanya memang di keputusan si Hawa. Dan Hawa berpikir, enggak nih kayaknya Tuhan salah nih. Ini pikirannya sudah sudah menyamai standar Tuhan. Tuhan salah, aku ambil aja, aku makan gitu. Nah, itu sejak zaman Adam dan Hawa sudah merasa diri ini sama dengan Allah. Kemudian dibunuhnya Habel oleh Kain. Merasa keputusan Tuhan ini salah. Harusnya aku, persembahanku yang baik. Aku bunuh saja si Habel ini. Kemudian zaman Nuh, dikatakan harus bertobat gitu. Tapi orang-orang di sekeliling Nuh tidak percaya. Sampai Menara Babel, kita tahu ya, cerita Menara Babel ini, seluruh umat manusia merasa mereka bisa mencapai Tuhan. Mari kita bangun menara yang bisa sangat-sangat tinggi menyaingi Tuhan. Dan mari kita mencari nama. Ini mau menyaingi Tuhan gitu. Dan di dalam perjanjian lama berkali-kali cerita bangsa Israel menyembah Baal dan tidak mau mematuhi perintah Tuhan. Berkali-kali. Merasa kalau Tuhan ini enggak cocok.
Aku punya ide, kalau aku nyembah Baal yang ini, Baal yang itu, mungkin lebih bagus nasibku. Selalu, dari zaman dulu. Bahkan ceritanya sampai Raja Saul, contohnya, memberikan persembahan terlebih dahulu. Padahal syaratnya dia itu, mereka kan mau berperang. Nah, harus memberikan persembahan terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan itu harus dipersembahkan oleh Samuel. Tetapi karena menurut Saul, ini Samuel nggak datang-datang, aku persembahkan sendirilah. Padahal ketetapan Tuhan harus melalui Samuel. Si Saul merasa, Tuhan nggak gitu kok, aku bisa mempersembahkan dengan caraku sendiri. Selalu kita punya keputusan yang berbeda dengan Tuhan dan menganggap keputusan Tuhan ini selalu salah. Dan sampai cerita orang Farisi ini, yang baru kita baca tadi. Orang Farisi merasa, Tuhan, aku sudah berpuasa, memberikan persepuluhan, aku tidak melakukan dosa ini itu. Aku merasa sangat layak di hadapan-Mu Tuhan. Sangat percaya kepada dirinya sendiri gitu. Nah, inilah kepercayaan diri yang keliru. Yaitu mempercayakan diri kepada hal yang lemah, sementara bisa rusak dan tidak stabil. Kita tahu semua hal di atas tidak dapat bertahan dan tidak dapat dipercaya, tetapi tetap mempercayakan diri kepadanya. Nah, kalau kita tahu, kita harus mempercayakan diri kepada yang harusnya kekal, yang harusnya kuat, stabil, dan memberikan kesenangan sejati. Kok kita nggak memberikan diri kita kepada yang kekal dan sejati itu, tetap saja kepada yang tidak kekal, tidak kuat itu? Kenapa? Karena kita hanya sebatas tahu. Masalahnya kita hanya sampai sebatas tahu, tetapi tidak mau melepaskan itu semua dan mempercayakan diri kita kepada Allah, karena sifat sombong kita yang semu. Merasa sombong, merasa sama dengan Allah. Padahal ini kepercayaan diri yang semu. Gitu. Jadi hal yang pertama supaya kita lepas dari mempercayakan diri kepada hal-hal yang salah, supaya kita bisa mencapai kesenangan sejati dan kekal itu, kita harus pertama-tama berhenti menjadi sombong dan mulai bertobat dan datang kepada Kristus seperti sang pemungut cukai. Berdiri jauh-jauh, tidak berani melihat ke atas, menunduk. Ya Tuhan, ampunilah aku, orang berdosa ini. Bukannya menyombongkan diri seperti orang Farisi yang merasa sudah layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Alkitab berkata tidak ada satupun tindakan kita yang qualify untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perbuatan baik kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Seperti kain kotor. Kain kotor langsung dibuang di hadapan Tuhan. Tidak ada satu pun tempat untuk kita bisa mempercayakan diri kita supaya kita memperoleh kesenangan dan kepuasan sejati selain
di dalam Kristus. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Bunyinya seperti ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan sejati di luar Kristus. Hanya Kristus, satu-satunya sumber kesenangan sejati. Kalau ada salah satu filsuf besar bernama Socrates mengatakan ada 3 jenis kesenangan yang dinikmati oleh manusia. Kesenangan paling rendah itu adalah kekayaan dan hawa nafsu. Kesenangan kedua adalah kekuasaan dan kehormatan. Kesenangan paling tinggi adalah menikmati kekekalan. Orang-orang yang merasa melampiaskan segala hal di dalam hawa nafsu dan kekayaan, merasa itulah kesenangan paling tinggi. Tetapi ada hal yang lebih tinggi, kekuasaan dan kehormatan. Tapi semua itu tidak bisa sebanding dengan apa yang kekal. Dan yang kekal itu, Socrates tidak bisa mengatakan yang kekal itu dari mana. Dia tidak tahu. Dia hanya bisa mengatakan yang kekal adalah sumber kebahagiaan yang paling indah. Tapi dia tidak bisa mengatakan di mana aku dapat bisa menemukan kekekalan. Alkitab sudah menjawab. Kekekalan, kesenangan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Maka teman-teman, datanglah kepada Kristus. Hentikan untuk mempercayakan diri kepada apa saja di luar Kristus. Dan percayakanlah dirimu kepada Kristus. Maka hidupmu akan menemukan kepuasan yang sejati. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu di luar Kristus seperti sampah. Karena dia menemukan yang tertinggi. Dia menemukan apa yang Socrates cari, yaitu kekekalan. Kekekalan itu di dalam Kristus. Apa yang paling membahagiakan, paling memuaskan ada di dalam Kristus. Sudah begitu banyak ini ya, perumpamaan gitu. Kalau kita sedang mencari barang yang kita sukai, kita akan berusaha mencari dan akhirnya menemukan. Dan kita pasti melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, menjual segala sesuatu yang kita miliki untuk mencapai apa yang kita inginkan itu. Nah, apakah yang engkau inginkan? Apakah hal yang masih sementara tidak kuat, tidak stabil ini? Atau hal yang kekal, yang kuat, yang agung itu? Matius 6 ayat 19 sampai 20 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita mencari kelegaan di dalam
harta benda dan dalam diri kita sendiri, kita tidak menemukannya. Kita hanya menemukan kekecewaan demi kekecewaan. Tapi dalam Kristus kita akan menemukan kelegaan itu. Matius 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kita terus mencari minum di tempat yang tidak bisa memberikan kita minum yang sesungguhnya. Kita selalu kering dalam harta benda dan diri kita sendiri. Kristus Yesus akan membuat kita tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus lagi. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi, teman-teman semua hal yang ada di dalam dunia ini, yang kita miliki, bukan lagi sebagai tempat untuk kita menaruh kepercayaan diri kita. Saya tidak melarang kalau saat ini kita memiliki harta benda, memiliki apa yang sementara itu. Terus setelah dengar semua ini, lepaskan semua, buang semua. Tidak. Tapi pengertian dan konsepnya harus kita ubah. Kita tidak boleh menaruh kepercayaan diri kita kepada hal-hal tersebut lagi. Tapi semua itu harus kita gunakan sebagai alat untuk memuliakan dan memuji Dia. Kita bekerja, kita melayani, kita bersekolah, kita berkuliah. Kita kerjakan, kita lakukan dengan begitu baik, dengan begitu disiplin, dengan begitu indah. Bukan untuk mencari kepercayaan diri supaya kita diakui, supaya kita dilihat hebat, bukan lagi seperti itu. Kepercayaan diri kita sudah ada di dalam Kristus. Yang kita lakukan ketika kita bekerja untuk melakukan pekerjaan itu dengan hasil supaya lebih baik lagi. Dan ketika kita berkuliah atau kita bersekolah, mendapatkan nilai yang tinggi, mendapatkan nilai yang baik, itu bukan untuk mendapatkan pengakuan dan membuat kita bisa percaya diri lagi. Tapi kita lakukan itu semua tujuannya adalah satu, untuk membuat nama Yesus dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Semua itu kita kerjakan sebagai rasa syukur kita karena telah diizinkan menerima kesenangan dan kepuasan yang sejati di dalam Kristus. Jadi, teman-teman semua, kepada apakah engkau menaruh kepercayaan dirimu sekarang? Apakah kepada harta bendamu, kepada tampangmu, kepada isi otakmu, bahkan kepada dirimu sendiri? Atau kepada Kristus? Ini tidak hanya sebagai pengetahuan. Silakan teman-teman semua merenungkan. Benarkah jika aku mempercayakan diriku di luar Kristus, aku akan menemukan kepuasan sejati? Atau hanya di dalam Kristus saja aku menemukan kepuasan? Jika hanya mempercayakan diri kepada diri sendiri, kita tidak akan memiliki kepuasan yang sejati. Orang-orang ateis mempercayakan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya kepada orang-orang di luar sana ataupun kepada Yang Maha Tinggi. Dan mereka tidak menemukan kepuasan sejati. Karena kepuasan mereka hanya terbatas kepada diri manusia saja. Ketika kita memberikan diri kita kepada yang agung, kita menemukan kepuasan yang tidak terbatas itu. Jiwa kita dipuaskan. Jiwa kita dibuat begitu sangat-sangat puas. Kita menemukan harta yang agung.
Stephen Hawking pernah diwawancara. Kalau kalian tahu Stephen Hawking yang duduk di kursi roda dan berbicara melalui komputer. Ketika ditanya tujuan hidup manusia itu apa sih? Tidak ada katanya. Kita hanya hidup, kemudian kita seperti komputer, terus kita mati. Kasihan sekali gitu. Tidak punya tujuan hidup yang tinggi. Apa makna hidup jika hanya dijadikan seperti komputer? Namun ketika kita menemukan Kristus, kita berusaha mencapai Kristus. Kita menemukan Dia yang memuaskan, Dia yang tidak terbatas, Dia yang kekal itu. Dia yang sangat-sangat agung dan indah. Harap kita semua anak-anak muda untuk terus bertumbuh dan mencari Kristus. Supaya Kristus menjadi satu-satunya tujuan hidup kita dan kita mempercayakan diri kita kepada Kristus untuk selama-lamanya. Karena hanya di dalam Dialah ada kepuasan yang sejati. Janganlah kita mempercayakan diri kita kepada kepercayaan diri yang semu. Mari kita percayakan diri kita kepada Dia yang kuat, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, bagi kami yang saat ini masih ragu mempercayakan diri kami kepadamu, kiranya Engkau berbelas kasihan untuk memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah, sehingga mata kami benar-benar dibukakan, telinga kami benar-benar dibuat mendengar, dapat melihat kebenaran, dapat mendengar kebenaran dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus. Bagi kami yang masih mempercayakan diri kami di luar Engkau, sadarkanlah kami juga Tuhan, singkapkanlah kebenaran-Mu, sehingga kami dapat melihat kepuasan sejati hanya di dalam Engkau. Bagi kami yang masih terus jatuh di dalam dosa, terus jatuh di dalam hawa nafsu kami, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau berbelas kasihan atas kami, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Janganlah Engkau tinggalkan kami, janganlah berperkara dengan kami. Tak ada cara untuk kami dapat membela diri kami ini Tuhan. Semua perbuatan kebaikan kami seperti kain kotor di hadapan-Mu. Izinkan kami untuk bertobat dan hidup benar di hadapan-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Dalam segala hal yang kami kerjakan, biarlah nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian kita, seperti Bapa sayang anaknya.
Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Doa penutup dipersilakan untuk Kak David. Kita berdoa untuk doa penutup dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, biarlah Roh Kudus Tuhan terus menyinari, terus menuntun hidupmu, dan melalui apapun yang engkau kerjakan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Baik teman-teman, ibadah kita telah selesai.
Dan terima kasih untuk Kakak David yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir untuk mengikuti ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.